والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل الخالص لوجه الله سر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على تلك النية وعلى ما نوى به شيخنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang mulia ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah. Harapan kita kepada Allah mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ini umat adalah umat yang sangat dicintai oleh Allah. Umat yang mana Allah mengatakan ummatun marhumatun wa rabbun ghafur. Umat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai Tuhan yang Maha Pengampun. Dari karena itu, walaupun kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah umat yang paling terakhir diutus di permukaan bumi ini, namun nantinya apabila kita benar-benar menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan apabila kita menegakkan syariat yang dibawa oleh beliau, maka kelak di hari kiamat yang pertama kali masuk surga adalah rombongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita seberataan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa min asy-syarafil ladzi iddakharahu Allah taala li hadhihi al-ummah ma a'addahu Allah min ats-tsawabil jazil wal fadlil jamil 'ala al-wudu. Setengah daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu pahala yang sangat besar Allah berikan kepada umat ini, yaitu adalah daripada ibadah berwudu. Di wudu ini gonol pahalanya Pak. Di antara keistimewaannya bahwasanya orang yang mengamalkan wudu itu adalah bahwasanya segala dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Artinya wudu yang dia amalkan tersebut mampu menghapuskan segala berbagai macam dosa dan kesalahan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man tawaddaa fa ahsana al-wudu, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi." Rawahu Muslim. Siapa yang benar-benar berwudu, siapa orang yang berwudu kemudian dia memperbaiki wudunya, arti memperbaiki wudu, mengerjakan wudu dalam keadaan sunnah. Sunnahnya berataan ditegakkan. Di antara sunnah berwudu memakai siwak sebelum berwudu. Di antara sunnah wudu yaitu adalah berwudu dalam keadaan duduk. Di antara sunnah wudu, wudunya menghadap kiblat. Di antara sunnah wudu memasukkan air ke mulut berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung 3 kali. Kemudian membasuh bagian daripada anggota wudu sebanyak 3 kali, sunnah. Kemudian jangan berbicara. Kemudian mengusap seluruh rambut, sunnah.
Kemudian membasuh kedua telinga, sunnah. Kemudian diakhiri dengan doa. Itu sunnah. Kalau berwudu dalam keadaan kada berpakaian, umpama masalah di dalam hammam, di dalam kamarnya seorang lain, di padang orang banyak sini kada berpakaian, kegilaan ngarannya orangnya. Nah, artinya di dalam hammamnya sorangan, tuntung mandi, kebiasaannya berwudu, kemudian melepas seberatan. Kalau hendak aurat kita kada dilihat oleh syaitan, maka baca bismillahilladzi la ilaha illahu sebelum memacul di luar, tapi bisa di luar atau di dalam baca dalam hati bismillahilladzi la ilaha illahu, maka Allah tutupi auratnya tersebut dari pandangan syaitan. Karena hammam itu, kamar mandi itu adalah tempat syaitan, tempat jin. Jadinya melihat supaya kada terlihat, baca itu maka terdinding jadinya. Nah, bagaimana berwudu dalam keadaan kada berbusana? Maka ulama mengatakan wudunya tetap sah, tapi makruh saja. Nah, makanya masjid-masjid kalau bisa tempat wudu wanita dan tempat wudu pria itu dipisah. Karena bibinian kalau wudu otomatisnya membuka jilbab. Nah, jangan sampai bibinian wudu di higa lalakian, seorang bibinian buka jilbab. Masya Allah. Lalakian jadinya kada khusyuk wudu. Basuh tangan berdahulu, muha belum lagi, telinga pulang, kepala belum raja. Nah, itu jadi ladang amal. Apalagi Masjid Al-Ikhlas ini pindah berbungkar pinanya, Masya Allah. Mudahan yang menyumbang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, jadi amal jariahnya insyaallah. Kada jadi amal jariahnya selama masjid ini makmur, maka insyaallah selama itu juga pahala mengalir di dalam catatan amalnya. Insyaallah. Berbungkar. Itu wudu. Man tawadda'a wa ahsana al-wudu, kemudian memperbaiki wudu, kharajat khatayahu min jasadihi, seluruh kesalahannya, seluruh dosanya hilang dari batang tubuhnya, hatta takhruja min tahti adfarih, sampai dosanya tersebut keluar dari bawah kukunya, menetes. Nah, ini orang wudu habis dosa. Makanya kalau batal wudu, belum lagi kemuliaan yang lainnya. Di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda al-'abdul muslim awil mu'min," apabila berwudu seorang hamba yang muslim ataupun mukmin, faghasala wajhahu, kemudian dia membasuh wajahnya, dibasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'. Ketika ia membasuh wajahnya, maka seluruh dosa yang ada di sini keluar habis. Bahkan dosa mata yang ia memandang kepada sesuatu yang diharamkan Allah habis. Tidak ada berdosa lagi. Wa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'. Ketika membasuh tangan, maka seluruh apa yang keluar di sana, seluruh yang menetes air yang menetes tersebut keluar dosa di situ yang dilakukan oleh tangan. Fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruja nagiyan minadz dzunub. Ketika ia membasuh kakinya, maka seluruh dosa di kaki tersebut yang ia berjalan mungkin ke tempat maksiat, mungkin berjalan ke tempat yang tidak diridhai Allah, semuanya keluar hilang sampai orang tersebut selesai berwudu, dosanya habis diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang meninggal dalam keadaan wudu itu meninggal dalam keadaan syahid. Habis dosanya. Sebelum guring wudu malam ini jangan kada wudu. Jangan sampai sama dengan binatang. Binatang pun guring, kita pun guring, tapi bedanya adalah kita guring memakai sunnah.
Di antara keistimewaan wudu yaitu bahwasanya annal wudu'a 'alal makarih yarfa'ud darajat, bahwasanya berwudu ketika kita di sana dalam keadaan memaksakan diri, mungkin karena musim dingin dan lain sebagainya, itu mampu mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Dan derajat seseorang di sisi Allah kalau sudah mendapatkan derajat tinggi, maka tidak akan pernah tidak akan pernah turun selama-lamanya. Kebanyakan orang mencari pangkat dunia 4 tahun 5 tahun selesai. Tapi kalau pangkat di sisi Allah, maka tidak akan pernah habis selama-lamanya. Lahum darajatun inda rabbihim, mereka itu mempunyai derajat yang berbeda-beda di sisi Allah. Tadi sembahyang ba'diyah maghrib, ada yang 6, ada yang 4, ada yang 2 masing-masing. Yang 2 di derajatnya, yang 4 di derajatnya, yang 6 di derajatnya lagi. Karena sembahyang isya berjamaah masing-masing derajatnya. Ba'diyah isya masing-masing. Ada yang menggawi ba'diyah isya 2 rakaat di derajatnya, ada yang menggawi ba'diyah isya 4 rakaat, Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar kada tiap tahun sekali, tapi tiap malam ba'diyah isya 4 rakaat sama pahalanya dengan ba'diyah isya di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Insyaallah. Dan dapat taufik kita sebentar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'ud darajat. Maukah kalian aku beritahukan tentang perbuatan yang mampu menghapus dosa kalian? Hendaklah jersidin. Aku beritahu kalian sebuah perbuatan monikam gawi dosa diampuni. Wa yarfa'ud darajat, dan mengangkat derajat seseorang. Kadang-kadang kita kada kelihatan juga. Saat ini gini yang kita khawatirkan, yang kebanyakan umat takutan, kada kelihatan juga. Kelihatan kada? Kelihatan kada? Kada kelihatan. Tapi nampak aja. Apa nampaknya? Banyak nang ini itu. Ini gini sebenarnya nampak. Cuma ikam kada melihat dengan kacamata iman. Ini kan sebenarnya nampak. Bukankah Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang beramal saleh, baik dari laki-laki atau perempuan, dia dalam keadaan beriman, akan kami berikan kehidupan yang indah baginya. Tidakkah kita melihat orang-orang yang telah mendahului kita daripada kaum salihin, mereka telah mendapatkan kehidupan yang indah. Tapi kita pusat perhatian kita hanya sebatas dunia, sehingga kita melalaikan dari akhirat. Makanya jurun khutbah tadi siang, apabila cahaya ibadah telah menembus di dalam batin seseorang, 3 cirinya. Ini kalau orang hendak mengetahui amal ibadahnya diterima atau kada, lihat dari 3 ini. Yang pertama apa? Yang ulun sebutkan tadi siang, at-tajafi an daril ghurur. Orangnya sudah tidak memprioritaskan urusan dunia. Bukan berarti meninggalkan, kada, tetap bekerja untuk dunia karena hidup di dunia. Tetap bekerja untuk dunia, namun dia akan menjadikan dunianya tersebut sebagai jembatan untuk meraih kebahagiaan negeri akhirat. Namun dunianya tersebut tidak menghalanginya untuk mengejar akhirat. Dunianya tersebut tidak menghalanginya untuk mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat. Walhasil dunia yang dia kejar tidak melalaikannya dari akhirat. Apa aja? Itu 1. 2, wal inabah ila daril khulud, kata Nabi Muhammad. Dan dia senantiasa memprioritaskan kehidupan yang abadi, yaitu memprioritaskan akhirat. Nah, itu cirinya. Kemudian yang ketiga, wal isti'dad lil mauti qabla nuzulih, mempersiapkan kematian sebelum datang kematian tersebut. Maka kematian pasti datang kepada kita. Kayak apa aja bukahnya, bujuran tuh bukah hapian dari kematian. Kayak apa aja bukahnya. Orang bukah biasanya disasah. Tapi kalau kita lari dari kematian, semakin kita lari semakin dia berada di depan kita. Makanya kata-kata di dalam Al-Quran, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kalian walau bagaimanapun lari dari kematian, kematian yang akan menemui kalian. Menemui itu maulah di belakang. Di belakang itu menyasah ngarannya.
Kita lari dari kematian. Kita anggap kematian tersebut tertinggal di belakang kita. Lah, kematian tidak tertinggal di belakang kita. Bahkan kita lari dari kematian, kematian berada di depan mata kita. Itu cirinya. Berbekal. Ini buhan panitia berbekal. Kayak apakah desainnya pulang Pak Ikhwan Lazim, tapi banyak aja buhan desain di sini. Buhan anunya, buhan apa ngarannya tuh? Buhan apa ngarannya? Hah? Arsitek. Banyak aja buhan arsitek. Duitnya banyak aja juga di dalam sini. Kita bagian mendoakan aja kan sudah ya. Mudahan buhannya tuh lancar rezekinya ya, kalau kita bagian mendoakan aja. Hendak duitannya. Ya kayak itu, Bang. Itu tuh ciri orang amal diterima. Sugih bener sidin ya, belum sugih lagi, mau kada kau bersedekah. Untung duit sidin tuh kau dipakai ke sini, nah untung duit siapa kah ditahu juga. Hancurnya mana aja Bang lah. Membangunnya aja lagi nih. Untung duit siapa nang dipakai di sini, untung benar. Belum sugih lagi belum masih bisa munnya masih kada kau bersedekah. Belum sugih lagi munnya masih belum ada waktu untuk majlis. Belum sugih lagi mun masih belum ada waktu untuk Allah. Belum sugih lagi mun masih belum ada waktu untuk Al-Qur'an. Belum sugih lagi. Pada sugih, kada suah hadir majlis, kada suah baca, belum sugih lagi. Buktinya diperbudak oleh hartanya. Belum sugih lagi munnya masih belum kau sembahyang berjamaah. Tapi orangnya berjamaah, Quran, wirid, majlis, hartanya dia infakkan di jalan Allah, sebagian untuk orang tua, sebagian untuk orang-orang yang memang memerlukan ini itu dan lain sebagainya. Berarti orang tersebut kaya, sugih orang itu. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Ya, ini sahabat nih. Sama nang kayak dibahas secara tadi itu. Ya Rasulullah, siapa orang yang bersalawat kepadaku setelah asar hari Jumat 80 kali, Allah ampuni dosanya selama 80 tahun. Kada terlihat ya itu Pak, dengan kacamata iman terlihat. Sebagaimana yang kita khawatirkan saat ini kada terlihat. Naam, kada terlihat. Tapi dengan kacamata kesehatan, dengan kacamata ahli terlihat. Terlihat. La ilaha illallah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah lah. Kita minta ampuni dosa aja lagi sudah. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku beritahukan tentang tentang suatu perbuatan yang mampu menghapuskan dosa kalian dan mengangkat derajat? Qalu bala ya Rasulullah. Naam ya Rasulullah. Apa itu? Isbaghul wudu'i 'alal makarih. Menyempurnakan wudu dalam keadaan kita itu, yaitu dalam keadaan kita sebenarnya alal makarih, dalam keadaan kita terpaksa. Maksud terpaksa di sini apa maksudnya? Kita dalam keadaan garing kah? Tidak boleh kena wudu, tapi boleh aja kita sempurnakan. Atau musim dingin kita sempurnakan isbak, menyempurnakan wudu, basuh muha, basuh tangan. Ada Habib di Hadramaut, Sidin mengamalkan tahajud itu puluhan tahun. Ketika itu subhanallah Sidin garing, meriap dingin. Tapi dahulu Jakawe ini meriap dingin, selamat dah, selesai dah. Dahulu awas dah kisahnya ini puluhan tahun dah. Tapi ulun mengisahkan ini tentang himmah, semangat Sidin tuh nah kada kendor. Dingin garing Sidin. Lalu sampai Sidin itu berselimut 5 lapis selimut, dari atas selimut kerasaan panasnya, gigil. Setelah itu jam 2, jam setengah 3 malam menggigil, kada kau budu. Langsung Sidin berpajam, embeh itu jadi ya nafsu su, wahai nafsu yang mengajak kepada kejahatan, apakah engkau ingin menunda aku daripada kebaikan salat tahajud di malam hari? Sidin buka selimut yang 5 lapis tersebut, wudu, setelah berwudu tajdidul wudu, memperbaharui wudu, setelah wudu salat tahajud sebagaimana Sidin sehat, setelah itu jatuh lagi pingsan. Itu luar biasanya. Kita kada sakit kepala aja kada sembahyang berjamaah sudah.
Wah, sakit kepala. Itu ujian. Nah, itulah ujian istiqomah. Kalau kita mampu untuk menembusnya, maka kemuliaan yang Allah berikan. Vitamin mereka adalah Rasulullah. Padahal luar biasanya. Bahkan di Hadramaut itu belajarnya, mutalaahnya sebagian orang di zaman dahulu begana di loteng yang paling tinggi dan di higa apa namanya, di higa kayak itu bang, nah amunnya mengantuk gugur langsung mati. Jadi murajaahnya di situ, amunnya mengantuk gugur kayak itu langsung langsung gugur. Jadi supaya kada mengantuk guring di sana. Anu murajaah di situ, menghafal di situ, beribadah di situ supaya kada ngantuk. Allah, itulah orang-orang yang mempunyai mujahadah, mempunyai kesungguhan untuk meraih keridhaan Allah. Karena sesungguhnya keridhaan Allah tidak akan pernah didapat dengan santai. Jangan dikira keridhaan Allah didapat dengan santai. Surga didapat dengan santai. Surga didapat dengan meninggalkan kewajiban. Surga didapat dengan kita di sana apa namanya, melanggar segala apa yang dilarang. Nah, surga tidak didapat dengan, tapi surga didapat dengan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Itu mampu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat seseorang. Semakin jauh jarak tempuhnya, semakin tinggi derajatnya. Yang datang ke sini ada yang dari ini, banyak pahalanya. Asalkan bujur niatnya. Apalagi datang ke masjid, niatnya adalah untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, maka dapat pahala haji dan umrah. Haji dan umrah. Saat ini kita berkuciak hendak haji umrah ada kawa. Harus ini persyaratannya, harus itu. Sampai di sana pulang kada tahu kayak apa. Bulik pulang harus ini lain. Banyak. Kada kawa umrah. Ada yang mulai dahulu kada kawa umrah, sebelum zaman ini kada kawa umrah juga, duitnya kada ada kayak hendak umrah. Zaman ini pulang maginnya kada. Walaupun kita kada kawa umrah, tapi fadilat umrah, pahala umrah ada. Tiap hari kadang-kadang kita lewatkan. Buktinya subuh. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kata Rasulullah, duduk ingat zikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat sunat 2 rakaat, sholat isyraq atau sholat sunat duha, maka ini dapat pahala haji dan umrah. Nih, siapa orang yang hendak bujur-bujur haji dan umrah tuh fadilatnya tiap hari ada. Makanya jar Habib Abdullah Al-Muhdar ada berkisah bagaimana Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika sidin sudah tua, nih kayak buat Habib nih tua sudah, ada orang yang hendak belang lawan sidin waktu antara subuh dan isyraq, itu waktu mulia. Kada ada orang yang menyia-nyiakan waktu tersebut kecuali orang yang ghafil, orang yang lalai dari Allah, orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah. Apa ada sudah kada diinginkan kebaikan, makanya jaga waktu itu. Dalas nang guring di atas sajadah kena, asal jangan guring berabah. Ya, di antara mewarisi fakir adalah guring ba'dal fajr. Imbah tuntung bersubuh guring itu mewarisi fakir. Apalagi kada bersubuh maginnya miskin-miskinnya, fakir miskin jadinya neta. Jangan guring. Abdullah bin Mas'ud kedatangan tamu antara subuh dan isyraq, lalu beizin ngelawan hadam yang ada di muka lawang kami hendak beelang lawan hendak mendengarkan ilmu dan hadis dari Abdullah bin Mas'ud bisa. Kemudian hadangi dulu jar hadamnya ulun melihati Abdullah bin Mas'ud. Ya Abdullah, tu ada orang hendak beelang, hendak bertamu lawan pian, hendak mendengarkan hadis, hendak mendengarkan ilmu. Oh, suruh masuk ya Abdullah bin Mas'ud. Ketika disuruh masuk, tamunya lambat masuk. Lambat masuk sampai beberapa menit baru masuk. Jar Abdullah, kenapa jadi lambat masuk? Ujarnya kami khawatir kalau pina ada anggota keluarga pian nang guring. Kemudian kami terlihat dan itu adalah merupakan aurat. Kada boleh auratud dar. Aurat rumah adalah melihat dengan sesuatu yang kada boleh dilihat. Kami kada hendak. Sangit Abdullah bin Mas'ud. Wahai kata Abdullah bin Mas'ud, apa yang kalian katakan?
Tidak ada kalian temukan, tidak ada di rumah Abdullah bin Mas'ud waktu yang seperti ini orang yang lalai dari Allah tidur dan lain sebagainya. Kedada. Karena tidak ada orang yang tidur di waktu yang semacam ini melainkan adalah mereka orang yang lalai terhadap Allah, lalai dari negeri akhirat. Maka kita biasakan anak istri kita di rumah jangan sampai guring waktu itu. Suruhnya membaca ini, suruhnya membaca ini, berwirid. Jangan limbah subuh, Masya Allah, lampu dimati berataan, AC dihidupi, Bismikallahumma ahya, Bismika aman. Allah berwirid balum, hanya limbah Allahumma hdina fiman hadait, tuntung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismikallahumma ahya, Bismika aman. Mati lampunya, mati lampu, AC-nya didarasi, dinaiki fannya, wah Masya Allah. Sampai jam 10 hanya bangunan, la haula wala quwata illa billah. Makanya kenakan pondok biasanya kalau antara subuh dan isyraq itu ustadznya berjalan. Oh, kalau ada yang guring simbur sidin. Di pondok ada guringan lah antara subuh isyraq ada guringan. Kalau ada guringan itu waktu mulia, waktu merajaah kenakan santri bagus di sana, waktu menghafal bagus di sana. Alahan kuitannya guring anaknya di pondok ada sing guringan, kuitannya makam karuh, maka berdalil juga kuitannya nih. Yang penting anak guru aja sampai aja pahalanya orang kuitan. Oh. Ayo dalilnya kan, iya kerancakan ke majelis juga sih tentu berdalil jadinya. Harusnya kita kayak itu anaknya itu juga. Nah, biasakan jangan sampai biar dalas guring di atas sejadah ada apa nah kayak ini aja duduk. Bacaan Yasin dibaca, Wirdul Latif dibaca, sholawat dibaca. Dibacai amaliyah banyaknya sudah dapat amaliyah kalau dibacai aja lagi baca Quran dibaca. Nah sampai isyraq mbah yang nyepah dengan itu jangan berat benar mata nih imbah setengah 7 jam 7 ada berat lagi dah ya saya lagi sudah antara gitu nah maka waktu itu guring nyaman benar apalagi antara maghrib isya nih nah nyaman benar di bawah berabah apalagi lawas kada majelisnya semauk mana sudah sana guring aja berabah aja nak itu guringnya orang Yahudi antara maghrib dan isya jangan habis asar jangan guring juga itu siapa orang yang tidur setelah asar mewarisi gila jangan makanya di dalam Al-Quran tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Kapan itu? Ulama tafsir mengatakan, kebanyakan ulama tafsir mengatakan antara maghrib dan isya. Padahal waktu antara maghrib dan isya ini apalagi nang bubuhan pian begawi apa pada rasa hendak berabah tapi dipuji oleh Allah tatajafa junubuhum anil madaji apa yang mereka lakukan yad'una rabbahum mereka memohon kepada Allah berdoa kepada Allah khaufan wa tama'a dalam keadaan takut dan memohon kepada Allah wa mimma razaqnahum yunfiqun mereka menginfakkan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Mudahan kita istiqomah seberataan lah maghrib isya ya Allah amun sakakali pangguru jerimbah subuh guring amun sakakali itu kada jadi masalah bang menyaparnya sudah uzur benar untuk benar pok kamu kada dibuat guring mati nah itu sudah aja guring di situ sama imbah asar mintu juga imbah asar dalas nang kayak apa aja jangan guring kecuali memberi mudorot gisan kita mun kada guring kita nang jadi mudorot guring menghilangkan ngantuknya ada orang tuh asal tekalap pejejer nah tapi jangan diamalkan ini saben imbah asar guring guring nah kecuali guringnya mulai jam 2 kada bangun kecuali jam 6 saparapat nah, itu terlalu benar bila anak basarnya mulai jam 2 guring banyak bangun jam 6 itu kada jadi ini nang limbah basar bawa guring itu mau warisi gila tuh lihat ya bangunnya gin mangalilu mun hendak mentes coba esok guringan pian basar guringan aja bangun jurang pina membangang tuh dah kenapa jurang apa aja pina lain apalagi menimba antara maghrib isya ini guring itu Yahudi jangan kebiasaan orang Yahudi jangan sampai kita mengumpati wa kathratul khuta ilal masajid memperbanyak langkah ke masjid masjid ini luar biasa
Orang yang mondar-mandir ke masjid saja, kata Rasul, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid, apabila kamu melihat orang ketujuh ke masjid, saksikanlah orang itu adalah orang yang mempunyai keimanan di dalam. Itu orang yang mondar-mandir, orang yang ketujuh ke masjid. Kayak apa orang yang memakmurkan masjid, kayak apa orang yang membangun masjid, kayak apa orang yang memikirkan kualitas masjid, kayak apa orang yang memikirkan bagaimana masjid supaya bagus desainnya dan lain sebagainya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Ini masjid. Allah. Hebat juga lah langkah kaki kita ke masjid ini lah. Jadi penyebab dosa diampuni, jadi penyebab derajat kita tinggi di sisi Allah. Bahkan lagi salah satu langkah yang kelak akan menjadi cahaya bagi kita di hari kiamat adalah langkah menuju ke masjid. Sehingga Rasul mengatakan basyiril masyaina fi dhulami minal laili ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira bagi mereka yang datang ke masjid berjalan kaki di gelapnya malam, kelak perjalanan mereka tersebut akan menjadi cahaya yang sangat terang benderang di hari kiamat. Luar biasa. Masjid, jangan kada ke masjid. Akhir zaman orang ketujuh di rumah dari ke masjid, baik secara keinginannya ataupun dipaksa. Itu akhir zaman. Akhir zaman sudah tahu juga. Kiamat apabila ada tahu juga, belum lagi. Banyak orang belum kawin lagi, jadi kena dulu kiamat deh. Bila kiamat belum lagi belah. Tahu belum lagi. Ada habaib lagi banyak, santai aja kita. Ada harapan terjadi kiamat. Ulama banyak, habaib banyak. Walaupun ulama satu persatu dipanggil, banyak yang meninggalan. Mudahan tahun ini bagus saja bertahan lah. Bujurlah guru Jerman awal tahun hari Selasa itu hari tahun naas sudah jual Allah. Ada insya Allah bagus saja. Ada tulisnya di kitab ya, bisa girang baca. Ada aja ulah ada jam bersama di kitab Tajul Muluk ya. Iya, apabila hari Selasa awal tahun maka akan terjadi bla 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 macam-macam. Ada tulisannya. Ayo, yang penting kita taat kepada Allah, berdoa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Doa aja. Insyaallah kada apa-apa, Bang. Iya, jadi kada apa-apa. Nang bahitung bujur jua. Orang tuh hendak kawin perennya atau hendak belayar karinya, memang ada ilmunya itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apabila menurun belayar, bagusnya harinya. Ada juga orang begitu berhitung. Buka toko apabila bagusnya, hendak membangun apa-apa apabila bagusnya. Ada orang madahkan harusnya bulan ini, nang bagus bulan ini, macam-macam. Tapi ada juga orang nang kada berhitungan. Oh, bisa berhitung di sini. Matematika ada naik juga dahulu bahari di sini ada berhitungan. Ada apa? Lalu sudah masing-masing yang ini bujur, yang ini bujur. Ana inda dhanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku, selesai. Kita sangka baik di jalan Allah Taala, insyaallah bagus saja. La yaruddul qada ila doa. Perbanyak doa, perbanyak minta ampun, taubat kepada Allah. Bala tidak turun terkecuali karena dosa, dan bala tidak diangkat terkecuali karena taubat. Dah, insyaallah kada apa-apa. Jangan tahu dipikirkan. Allah. Kathratul khuta ilal masajid, perbanyak langkah ke masjid. Wa intidharus salati ba'da shalah, dan menunggu waktu salat ke salat seperti maghrib sampai isya. Kita menunggu waktu salat ke salat itu adalah luar biasa pahalanya, sampai menghapuskan dosa dan meninggikan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disuruh oleh Allah, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Dan dengan itulah kalian harus bersungguh-sungguh. Itu yang harusnya kita berlomba. Wudunya kita, ke masjidnya kita, di masjid pun berlomba juga siapa yang di saf pertama.
Di masjid pun berlomba siapa yang di saf pertama. Dan ada kadang orang masuk masjid kada ingat doanya. Kadang orang masuk masjid sampai ini kada ingat i'tikaf. Kerja-kerja kada dikuya kada ingat i'tikaf. Tulisannya gonol benar. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Astagfirullah di bujurullah jarha. Orang ada yang ketika masuk masjid pakai batis kanan begana satu mat niat i'tikaf langsung nilai pahalanya jalannya nilai pahala seberatan. Kita ada yang mulai masuk sampai ini hanya raja niat la ilaha illallah sudah terlewat. Syukur juga ingat. Kemudian lagi terakhir anna syahadata ba'dal wudu sababu dukhulil jannah. Mengucapkan dua kalimat syahadat setelah berwudu itu menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasul bersabda man tawaddaa fa ahsana wudu'ahu, siapa yang berwudu dan memperbaiki wudunya kemudian dia berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tambahannya ada lagi waj'alni min ibadikas futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Ketika orang tersebut kalau lakian doanya kayak ini dianjurkan karena Rasul berdoa sampai kelihatan putih ketiaknya beliau menghadap kiblat tangan ke atas. Sekali-kali amalkan asyhadu an la ilaha illallah. Terkejut anak di rumah, waduh ya anak nih tabu ke aras gitu. Melihat kainnya gitu, oh makai apa kain jarnya, oh masya Allah. Kada suah anak itu biasanya kain ini aja, nah benar kain ini aja, kain ini aja kada suah, apalagi sawat kain ini, karena tahu sudah ilmunya. Coba sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Selesai. Bibinian bang, jangan nak itu kayak itu. Kecuali saya sama bibinian juga tempat duduk mau di padang lakian, apa ada, raum mata melihat dirinya. Jangan dimana baca suratul qadar, inna anzalnahu fil. Jangan disapu-sapu. Futihat lahu abwabul jannati, terbuka pintu surga yang 8. Yadkhuluha min ayyiha syaa. Masuk silahkan dari pintu mana aja, silahkan. Itu wudu, hebatnya wudu. Senjatanya orang beriman adalah wudu. Habib di Hadramaut pernah diperiksa orang rajia. Ada yang membawa senjata aja? Ada. Abut orang mencari kada dapat. Sekalinya mana senjatanya? Silahul mukmin al wudu. Senjatanya orang mukmin adalah wudu. Wah, biar kayak apa aja cari dah ada pendapat. Senjatanya orang beriman adalah wudu. Pakai senjata kita. Ada lagi di dalam riwayat lain silahul mukmin ad-doa. Senjatanya orang mukmin adalah doa. Ayo kita gunakan senjata kita. Apalagi senjata tersebut digunakan di sepertiga terakhir malam. Itu senjatanya pasti kena. Doa. La ilaha illallah. Dan namun pian di malam hari, namun hendak sikap kabul doa baca Rabbana 5 kali. Rabbana 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 Rabbana. 5 kali Rabbana 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 Rabbana, hanya doa. Setiap kali pian baca Rabbana hadirkan hajat pian apa dalam hati. Rabbana 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 Rabbana. Itu seakan-akan merengek kepada Allah. Tuhan kami, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Nah, Rabbana. Kalau di Hadramaut misalnya memperbanyak ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah sampai 100 kali. Ya Allah, ya Allah. Setiap kali membaca ya Allah hadirkan hajat kita. Karena Allah tidaklah mempermudah seorang hamba untuk meminta kepadanya, melainkan Allah ingin memberikan orang tersebut. Dan tidaklah Allah mempermudah orang tersebut memanggil namanya kecuali Allah ingin mengabulkan apa yang dia minta. Gunakan doa kita, bil khusus sujud terakhir dalam setiap salat. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, la ilaha
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوصل اللهم ثواب ما عملنا هدية واصلة رحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نوديها نقدم إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسبب خصوصا إلى روح أحمد مولانا بن هجي جمالي ثم إلى أرواح من ضاجهم وقاربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قرابتنا وجميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم في هذا المسجد ثم إلى أرواح ساداتنا ومشايخنا معلمنا في الدين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم مفرا من نفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا اغفر لنا ذنوبنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم أذان العشاء أذان العشاء